ببركة النور شفيعنا ببركة النور شفيعنا جوده وفضله علينا عم جوده وفضله علينا عم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumih wa farallahu lahu lima syaikhihi wa lima syaikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u wan nadharu bi syahwatin. Adapun wudu dan melihat dengan syahwat. Jadi ini judulnya wudu, setelah punya wudu melihat dengan syahwat. As-su'alu, pertanyaan, ma hukmu syar'i fi rajulin tawadda'a thumma nadhara ila imra'atin bi syahwatin. Apa hukumnya menurut syariat seorang laki-laki yang berwudu kemudian melihat seorang wanita dengan syahwat? Hal yang qudul wudu'uhu, apakah jadi rusak wudunya laki-laki yang sudah berwudu kemudian melihat wanita dengan syahwat? Itu pertanyaannya. Sebagai pengantar keterangan ini adalah al-ma'rufu anna syakhs alladhi yatawaddau li ada'i ibadatin. Sudah dikenal, diketahui seseorang apabila berwudu untuk memulai melaksanakan ibadah. Kas-salati awil qira'ati fil mushafi aw nahwi dzalik. Seperti orang berwudu untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an atau selainnya Al-Quran. Wa hadha min sya'nihi ay yakuna munsarifal muhimmah ilal ibadati allati bariduha. Dan ini ada seseorang itu yang berpaling kepada keinginan, kepada ibadah yang menjadi pengantar ibadah. Jadi kadang orang itu setelah berwudu berpaling dari tujuan yang dimaksud. Fa yashghuluhu dzalika 'anin nadhri ilal muharramati awil muthirat. Seperti orang setelah berwudu sibuk dengan melihat kepada yang diharamkan atau yang membuat munculnya bangkitnya hawa nafsu. Setelah berwudu masih lihat HP yang menggairahkan, naudzubillah. Ini zaman sekarang seperti itu. Wa huwa ya'lamu au yajibu ay ya'lama, dan dia orang itu harus tahu kewajiban hal-hal seperti itu. Kewajiban apa? Tahu apa kewajibannya, bahwa annan nadharata ilal muharramati sahmun masmumun min sihamil iblisa. Jadi harus tahu bahwa melihat kepada, setelah berwudu kemudian melihat hal-hal yang diharamkan. Kalau kita melihat yang diharamkan, sahmun itu adalah anak panah, masmumun yang meracuni, min sihami iblisa dari anak panah iblis. Jadi kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau mirathun. Mirath ini sesuatu, melihat sesuatu yang membuat hawa nafsu muncul. Jadi hati-hati kita melihat di HP sekarang ini banyak hal-hal seperti itu. Ayo kita jangan membuat sesuatu yang abadi di HP yang membuat orang itu muncul hawa nafsu. Dan kita jaga, mudah-mudahan
diberi kekuatan Allah untuk tidak melihat yang diharamkan dan melihat sesuatu yang memunculkan hawa nafsu. Kenapa? Karena itu min sihami iblisa. Itu anak panah dari iblis. Wa innaha baridun ilal itsmi wal fahishati. Karena anak panah itu pengantar kepada kedosaan dan kejorokan. Kenapa? Wa qad jaa fil hadithi an-nahyu an haddatsin nadhari an taqrarihi ila ma yahrumun nadhar ilaih. Dan sungguh telah datang di dalam hadis adapun larangan dari batasan melihat atau mengulang-ulang melihat sesuatu yang diharamkan kepada mata. Kenapa? Kita melihat sesuatu itu ada batasan, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Faqala, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakal ula wa alaika tsaniyatu. Laka untukmu, adapun yang pertama, wa alaika atasmu tsaniyatu, adapun yang nomor dua. Kalau melihat kita tak sengaja atau melihat yang pertama kita melihat itu rezeki kita. Tapi kalau dibalik lagi, bukan, itu urusan lain lagi itu. Nah, itu yang menjadi dosa. Kan kadang kita tidak lihat gimana, mubadzir seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Falaiqu bisyakhsi almutawaddi ayasrifa atau ayusarrifa nadhrahu amma la yaliku bihi nadhur ilaih. Maka adapun pantasnya seseorang itu yang punya wudu untuk berpaling dari penglihatan sesuatu yang tidak pantas dilihat oleh kita, oleh mata. Jadi kalau sudah punya wudu kita harus berpaling. Kenapa? Tidak pantas dilihat. Wa ayyataba'ada an mazalikil fitnati wal itharati. Dan untuk apa? Kita jadi menjauh dari hal-hal yang menggelincirkan fitnah dan ithara ya, yang membuat munculnya atau bergeraknya syahwat. Jadi kita harus menjauh dari hal-hal yang membuat tergelincirnya ke fitnah dan membuat hawa nafsu itu muncul, hal-hal yang diharamkan. Fala yakuna karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa fihi. Maka tidak ada, maka orang yang seperti itu, kita itu seperti apa? Karra'i, seperti kita mengembala. Yar'ah, yang mengembala seorang itu haulal hima, kepada haul hima itu kita seperti apa? Kita memelihara daripada hal-hal yang tidak pantas dilihat. Yushiku, yang bikin tergelincir kita itu kepada hal-hal yang itu tadi, yang tidak pantas dilihat. Jadi kita harus menjaga. Jadi kita kalau ada orang mengembala kambing, mengembala sapi, kita mengembala mata kita untuk kita agar tidak tergelincir kepada hal-hal yang membuat kita melihat yang tidak pantas kita dekati. Wal kathiru minal fuqaha'i yarawna anna lamsal mutawaddi'il mar'atal al-ajnabiyata anhu bisyahwatin yanqudul wudu'a. Dan banyak dari ahli fuqaha, ahli fikih menilai sesungguhnya menyentuhnya seorang yang punya wudu kepada perempuan, kepada wanita al-ajnabiyah, orang lain, maksudnya yang membuat batal wudu. Kalau mahram kan bisa tidak boleh dinikahi gitu loh. Kalau tidak boleh dinikahi berarti haram dinikahi, berarti tidak batal wudu gitu loh. Tapi kalau wanita yang bisa kita nikahi, itu namanya al-ajnabiyah. Maka menyentuhnya orang yang punya wudu kepada wanita yang al-ajnabiyah itu dengan syahwat, itu menjadi rusak wudu. Wudunya rusak. Wudunya rusak. Idza kanatil mar'atul malmusatu mustahatan. Dan ketika ada seorang wanita yang kena sentuh itu mustahatan, itu yang diingini. Ada wanita yang diingini kena sentuh. Waqad qasadallami sembilan siha. Misalnya syahwa aw wajadaha.
Kemudian orang yang menyentuh itu sungguh berkeinginan, bersengaja dengan menyentuhnya wanita yang dingin itu dengan syahwat atau menemukan syahwat itu. Menyentuh menunjukkan tahwat. Dengan menyentuh itu memuncul syahwat. Walidzalika yaquluna baina nawaqidil wudu'i wa lamsi rajulin yastahi imra'ata ajnabiyata tustaha bila hailin. Jadi sudah ahli fuqaha banyak berpendapat, lebih banyak berpendapat di antara merusak wudu itu menyentuhnya laki-laki yang menginginkan kepada wanita lain, yang diingini wanita itu tanpa penghalang, jadi menyentuh langsung tanpa penghalang, kecuali di Fathul Mu'in itu boleh menyentuh itu ke bola mata, ke gigi, itu memang tidak batal. Seperti itu. Ini sudah mau masuk ke materi pertanyaan itu tadi. Jadi hukumnya laki-laki yang berwudu melihat wanita dengan syahwat ini. Wa idza nadhara rajulul mutawaddi'u ila imra'atin tushtaha. Dan ketika laki-laki yang punya wudu, yang berwudu itu melihat kepada wanita yang dikehendaki, yang diingini, melihat wanita. Kemudian au faqara fiha. Kemudian setelah melihat dia bermikir-mikir, merenung, meresapi, dibayangkan. Sampai apa? Tsumma nazala minhu hina idzin ma'un. Sampai dia berpikir, melihat, membayangkan itu sampai mengeluarkan air. Bukan air mancur ini. Wa huwa ma yusamma ma'ul madhi. Air itu dimaksud dinamakan air madhi. Air madhi. Jadi sebelum air mani itu keluar air madhi. Waktu zakar atau penis seorang laki-laki syahwat itu muncul syahwat, bergerak, itu mengeluarkan madhi ini. Fa inna dzalika yanqudu wudu'uhu. Maka sesungguhnya itu merusak kepada wudu. Jadi kalau kita sudah berwudu, kita kemudian berangkat ke masjid, naik kendaraan, boncengan, melihat wanita, terbuka auratnya, kemudian kita syahwat. Dari syahwat itulah muncul madhi, basah air, basah di penis kita. Kadang kita tak terasa ini. Itu sudah rusak wudu. Faqad jaa fil hadits alladzi rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qad qala. Sesungguhnya sudah ada di hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad kepada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Sabdanya, minal madhi al-wudu'u wa minal mani al-wuslu. Minal madhi itu madhi, al-wudu adapun wudu, wa minal mani dan itu dari mani, al-wuslu adapun mandi. Jadi kalau kita mengeluarkan madhi, madhi itu cair biasa, basah. Waktu kita tegang laki-laki berangkat masjid, kemudian dengan berwudu berangkat ke masjid, umpama, kemudian melihat syahwat, melihat sesuatu yang musyahwat atau melihat HP, gambar-gambar yang tak beres, kemudian muncul syahwat. Syahwat itu kemudian ini mengeluarkan madhi, cairan, maka itu akan merusak wudu. Maka harus berwudu. Tapi kalau orang mengeluarkan air mani lain lagi, itu yang merasa nikmat kan keluar mani, maka harus mandi. Nah ini wa kadzalika warada an wa kadzalika nakata juga urida diriwayatkan an Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'annahu aujabahuna ghasla'ud witanasuli thummal wudu'. Jadi kalau sudah orang itu sudah mengeluarkan air madhi sebelum mani itu, madhi jadi tegang, kalau kadang tak terasa keluar madhi, maka rusak wudu itu. Maka apa? Wajib di dalam hal ini untuk membasuh anggota alat kelamin. Kalau kena kepada celana dalam, ya dibuka, diganti, itu najis sudah. Kemudian baru berwudu gitu ya. Kemudian berwudu. Jadi cuci dulu baru berwudu kalau air madhi. Waliyadzakar
Wa tadzakkar dzalika ar-rajul mutawaddi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi suratin Nur. Sudah disebutkan orang laki-laki yang berwudu itu firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Firman Allah, katakan ya Muhammad ya Rasulullah kepada orang-orang yang beriman, yang mukmin untuk menutup dari pandangannya dan menjaga dari farjinya, gitu, dari alat kelaminnya dijaga. Dzalika azka lahum, yang demikian itu untuk membersihkan mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah sangat teliti dalam apa yang kita kerjakan. Yaqulu Ibnu Katsir fi tafsiril ayah, hadza amrun minallahi ta'ala li ibadil mu'minin ayaghuddu min absarihim amma harum alaihim fala yanzuru illa ma abaha lahumul nazar ilaih. Jadi kita boleh melihat sesuatu yang dibolehkan oleh Allah kepada kita itu. Aw yaghuddu absarahum anil maharim, kita harus wajib untuk menutup mata, menjaga mata dari hal yang haram. Fa in tufiqa an waqa'a basarah ala muharimin ghairi qasdin falyusarrif basarahu anhu syari'an. Kita harus kalau melihat sesuatu yang haram, kita harus cepat-cepat untuk berpaling. Warawa an-Najri rabna Abdillah qal, meriwayatkan siapa Jarir Ibnu Abdillah sabda, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadratil fajaati fa amarani an asrifa basari. Kalau dilihat bertanya dari penglihatan yang seketika kita melihat sesuatu kemudian spontanitas, sesuatu yang diharamkan. Fa amarani an asrifa basari, untuk memalingkan. Rasulullah memerintah kepadaku untuk berpaling dari penglihatan aku, seperti itu. Nah juga warawal imam, dan meriwayatkan Imam Ahmad an-Nabiyya qala, bersabda Rasulullah, ma min muslimin yanzur ila mahasini imra'atin thumma yaghuddu basari illa akhlafallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Jadi tidak ada pun orang muslim itu melihat sesuatu, melihat kepada bagusnya perempuan kemudian memejamkan matanya, kecuali Allah telah menetapkan janjinya kepada hambanya untuk menemukan manisnya ibadah. Jadi kesimpulannya, apabila orang sudah berwudu kemudian melihat sesuatu yang syahwat mengeluarkan air madhi, maka orang itu harus mencuci dulu alat kelaminnya. Kalau kena celana dalamnya ya dilepas, setelah dicuci baru berwudu karena mengeluarkan air madhi. Jadi kalau syahwat rata-rata keluar itu, hati-hati. Mudah-mudahan manfaat. Segala kekurangan mudah-mudahan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya pada guru kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بركة النور شفيعنا